Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliatul Jannah, NIM 1904303, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis fundamental saham, yaitu terhadap PT Astra Grafia Tbk atau dengan kode sahamnya ASGR. Analisa fundamental sendiri adalah sebuah teknik analisis saham yang berfokus pada beberapa faktor seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, industri, keadaan ekonomi makro ataupun mikro. Tujuan dari analisis fundamental ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari suatu perusahaan publik. Dengan melakukan analisis fundamental saham ini, maka diharapkan investor bisa memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikannya. Ini adalah bentuk gedung atau gambar dari PT Astra Grafia Tbk dengan alamat Jalan Kramat Raya nomor 43 yang berlokasi di Sentral Jakarta, DKI Jakarta. Sekilas mengenai PT Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk atau dengan kode sahamnya ASGR adalah perusahaan publik di bidang printing dan digital service yang mengawali perjalanan bisnis pada tahun 1971 sebagai divisi Xerox di PT Astra International Tbk dan dikukuhkan menjadi badan hukum pada tahun 1975. Astra Grafia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989 dengan kode sahamnya ASGR. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi atau IT, Astra Grafia memiliki dua entitas anak, yaitu PT Astra Grafia Information Technology atau AGIT dan PT Astra Grafia Experience Indonesia atau AXI, serta sebuah umbrella brand yang menaungi seluruh portofolio bisnis grup Astra Grafia yang bernama Office Kita. Office Kita merupakan media komunikasi terintegrasi yang menghubungkan semua portofolio bisnis grup Astra Grafia dengan pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sejarah PT Astra Grafia Tbk. Astra Grafia Tbk mengawali perjalanannya pada tahun 1971 sebagai divisi Xerox PT Astra International yang bergerak di bidang pemasaran dan penyediaan layanan purna jual bagi mesin fotokopi Xerox secara eksklusif di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1975, divisi Xerox memisahkan diri dari PT Astra International dan menjadi perusahaan yang mandiri dengan nama PT Astra Grafia. Pada tahun 1989, Astra Grafia menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian Astra Grafia membagi bisnis dokumen solution dalam 4 bisnis utama, yaitu Office Product Business, Production System Business, Printers Channel Business, dan Service Business. Pada akhir 2005, Astra Grafia mengelola jaringan distribusi yang meliputi 19 kantor cabang dan 53 titik layanan yang tersebar di seluruh negeri. Astra Grafia juga melakukan penjualan dan penyediaan layanan melalui dealer dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk atau ASGR bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa konsultasi, jasa peralatan kantor dan perlengkapan kontraktor, teknologi informasi, telekomunikasi, serta investasi di perusahaan lain dan atau badan hukum lainnya. Untuk afiliasi anak perusahaan, pertama pada PT Astra Grafia Information Technology yang bergerak di
bidang penyedia jasa konsultasi dan implementasi teknologi informasi dengan persentasenya 99,99%. Kemudian untuk anak perusahaan yang kedua yaitu PT Astragrafia Exprints Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan, percetakan, perindustrian, kontraktor, pekerjaan teknik, pengangkutan dan jasa dengan persentase 99,99%. Kemudian untuk pemegang saham pada PT Astragrafia Tbk yaitu yang pertama PT Astra International Tbk dengan jumlah saham yang dimiliki yaitu 1.336.752.580 saham dengan modal di setornya sebesar 103.675.258.000 dengan tingkat persentasenya sebesar 76,87%. Kemudian yang kedua yaitu publik atau masyarakat dengan di bawah 5% dengan jumlah sahamnya yaitu 312.027.920 saham. Kemudian modal di setornya 31.202.792.000 dengan tingkat persentasenya yaitu 23,13%. Lalu untuk dividen yang dibagikan oleh PT Astragrafia Tbk ini terdapat dua jenis dividen. Yang pertama dividen interim, yaitu dividen yang diumumkan sebelum finalisasi pembukuan perusahaan. Dan yang kedua ialah dividen final, yaitu dividen yang diumumkan setelah penyusunan laporan keuangan tahunan selesai. Dimulai pada tahun 2017, dividen tunai yang dibagikan sebesar 25 per saham dengan jenisnya interim. Kemudian dengan jenis finalnya sebesar 51. Untuk tahun 2018, dividen tunai yang dibagikan sebesar 30 per lembar saham dengan jenisnya interim. Untuk jenis finalnya sebesar 50. Kemudian untuk 2019 sebesar 25 dengan jenisnya interim. Kemudian dengan jenis final sebesar 49. Untuk tahun 2020 dengan jenis interim yaitu sebesar 5 per lembar saham. Kemudian dengan jenis finalnya sebesar 9 per lembar saham. Lalu pada tahun 2021 ini dengan jenisnya interim yaitu sebesar 7 per lembar sahamnya. Selanjutnya ialah manajemen pada PT Astragrafia Tbk. Yang pertama untuk presiden komisarisnya yaitu Santosa, untuk komisarisnya Gunawan Genius Saharja, lalu komisaris independennya Lukito Dewandaya, untuk presiden direkturnya Hendriks Pramana, dan untuk direkturnya yang pertama ada Halim Wahjana, kemudian King Iriawan Sutanto, dan Widi Triwibowo. Kemudian, untuk total sales atau penjualan yang diraih oleh PT Astragrafia Tbk dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Yang paling tinggi yaitu pada tahun 2019 dengan tingkat total sales-nya yaitu 730.342.000. Kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 709.860.000 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 616.936.000. Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang dialami dalam 2 tahun terakhir ini. Kemudian, untuk net income dari tahun 2018 yaitu sebesar 35.032.000, tahun 2019 yaitu sebesar 25.616.000, tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 menjadi 2.332.000 dan tahun 2021 yaitu sebesar 1.401. Di tahun 2021 ini belum net income-nya itu belum merupakan net income yang final. Lalu untuk asetnya di tahun 2018 yaitu sebesar 2.068.000, tahun 2019 sebesar 2.390.936.000, di tahun 2020 naik lagi menjadi 2.680.210.000,
dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2.276.328.000. Jika dilihat dari grafik ini, total kenaikan ataupun penurunannya tidak berpengaruh begitu signifikan dan masih dapat dikatakan dalam kondisi yang cukup stabil. Kemudian untuk hutang yang dimiliki oleh PT Asra-Grafia Tbk pada tahun 2018 itu mencapai 644.837.000, kemudian naik di tahun 2019 menjadi 880.538.000, lalu di tahun 2020 naik lagi menjadi 1.054.640.000, dan di tahun 2021 ini mengalami penurunan menjadi 711.587.080. Dari keempat tahun ini, dari 2018 sampai tahun 2021, besar hutang yang dimiliki oleh PT Asra-Grafia Tbk ini yaitu terjadi di tahun 2020 yang mencapai 1.054.640.000. Kemudian modalnya. Di tahun 2018, modal yang dimiliki oleh PT Asra-Grafia Tbk yaitu sebesar 1.355.227.000, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 1.510.394.000, dan di tahun 2020 naik lagi menjadi 1.625.566 rupiah, dan di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.564.744.000. Penurunan yang dialami di tahun 2021 ini tidak begitu signifikan sehingga kondisi ini masih dalam kondisi yang cukup efisien. Selanjutnya ialah summary dari laporan keuangan PT Asra-Grafia Tbk atau dengan kode sahamnya ASGR dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang pertama, untuk harga sahamnya, di tahun 2018 harga saham per lembarnya pada PT Asra-Grafia Tbk itu yaitu sebesar 1.320, di tahun 2019 sebesar 950, di tahun 2020 sebesar 800, kemudian di tahun 2021 itu turun menjadi 790. Kemudian untuk total penjualannya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan juga penurunan yang masih dibilang cukup stabil. Kemudian untuk net income-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini dapat dilihat mulai dari tahun 2019, di mana di tahun 2019 yaitu sebesar 25.616.000, lalu di tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar atau menjadi 2.332.000, dan tahun 2021 juga mengalami penurunannya. Kemudian untuk cash yang dimiliki oleh PT Asra-Grafia Tbk ini dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terus mengalami kenaikan, dimulai dari 2018 sebesar 142.981.000, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 130.942.000, lalu naik di tahun 2020 menjadi 376.946.000, dan di tahun 2021 ini naik menjadi 550.796.000. Kemudian untuk aset, liability, dan juga equity yang dimiliki oleh PT Asra-Grafia Tbk ini dari tahun 2018 sampai tahun 2021 juga mengalami kenaikan dan juga, serta penurunan yang masih dibilang cukup stabil. Kemudian untuk jumlah saham yang diedarkan oleh PT Asra-Grafia Tbk ini yaitu sebanyak 1.348.780.500 saham. Kemudian untuk dividen per share-nya di tahun 2018 yaitu sebesar 67,439, di tahun 2019 turun menjadi 66,090,
dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 12,139. Lalu untuk dividen yield-nya, dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2020 itu sebesar 1,52%. Lalu untuk OPM atau Operating Profit Margin-nya terhadap harga saham dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu terus mengalami penurunan hingga di tahun 2021 ini yaitu sebesar 0,04. Lalu untuk NPM nya yaitu di tahun 2018 sebesar 5,56, di tahun 2019 sebesar 3,51, di tahun 2020 turun menjadi 0,33, dan di tahun 2021 juga turun menjadi 0,23. Lalu untuk EPS atau earning per share atau laba perusahaan yang dibagi per lembar sahamnya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 104 di tahun 2018 sampai 4 di tahun 2021. Untuk PER atau Price Earning Ratio-nya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan mulai dari 7,60 di tahun 2018, kemudian naik menjadi 10,40 di 2019, naik lagi menjadi 114,16 di tahun 2020, dan naik lagi menjadi 190,36 di tahun 2021. Untuk book value atau nilai buku saham PT Asagrafia Tbk ini yaitu besar dari harga sahamnya, yaitu di tahun 2018 sebesar 1.005, tahun 2019 1.120, tahun 2020 1.205, dan tahun 2021 1.160. Sehingga BF ini dikatakan cukup baik. Kemudian untuk PBF atau Price to Book Value-nya yaitu sebesar 0,79 di tahun 2018, kemudian 0,71 di tahun 2019, 0,66 di tahun 2020, dan 0,68 di tahun 2021. PBF ini dapat dianggap baik apabila nilai PBF-nya itu di bawah 1. Dan untuk PT Asagrafia Tbk sendiri dapat dikatakan baik karena semua PBF-nya itu di bawah 1. Kemudian untuk DER atau Debt to Equity Ratio yang mana membandingkan utang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di 2018 yaitu sebesar 0,48, di tahun 2019 sebesar 0,58, di tahun 2020 sebesar 0,65, dan di tahun 2021 sebesar 0,45. Untuk DER ini dikatakan juga baik ketika DER-nya itu kecil dari 1. Dan untuk PT Asagrafia Tbk ini besar DER-nya itu di bawah 1. Kemudian untuk ROE atau Return on Equity-nya yaitu untuk menghitung ekuitas manajemen baik dalam memanfaatkan modalisator pemegang sahamnya. Untuk PT Asagrafia Tbk ini dapat dilihat di tahun 2018 yaitu sebesar 0,34%, turun menjadi 6,78%, turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,57%, dan turun lagi di 2021 di 0,36%. Untuk ROE ini PT Asagrafia sendiri dapat dikatakan baik yaitu di tahun 2018 karena ROE-nya itu di atas 8%. Begitu juga dengan ROA-nya atau Return on Asset-nya di tahun 2018 yaitu sebesar 7,01%, di tahun 2019 turun menjadi 4,29%, dan lalu di tahun 2020 turun lagi menjadi 0,35%. Di tahun 2021 turun lagi menjadi 0,25%. Untuk ROA ini dikatakan tidak baik karena berada di bawah 8%.
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis fundamental di atas, yang pertama untuk kriteria produk atau jasa yaitu dengan status oke, karena PT Astragrafia Tbk atau dengan kode ASGR ini bergerak dalam bidang perdagangan, industri, jasa konsultasi, jasa peralatan kantor dan perlengkapan kontraktor, teknologi informasi, telekomunikasi dan investasi di perusahaan lain dan badan hukum lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini akan terus beroperasi untuk nantinya. Kemudian untuk GCG atau Good Corporate Governance-nya, yaitu bagaimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika atau moral yang ada juga oke. Lalu untuk total sales-nya juga oke karena peningkatan atau penurunan yang dialami oleh PT Astragrafia Tbk dalam penjualannya masih dikatakan cukup stabil atau dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk net income-nya no, karena dari tahun 2018 sampai tahun 2021 net income yang diperoleh oleh PT Astragrafia tersebut terus mengalami penurunan yang cukup drastis hingga tahun 2021 ini. Kemudian untuk aset sama liability-nya juga oke. Kemudian untuk book value atau nilai bukunya oke karena harga book value atau nilai buku dari saham PT Astragrafia ini berada di atau lebih besar dari harga sahamnya. Kemudian untuk sektornya juga oke. Lalu untuk ROE sama ROA-nya no karena ROE sama ROA ini berada di bawah 8% sehingga dapat dikatakan tidak baik. Kemudian untuk dividennya juga oke. Sehingga total status yang diperoleh dari semua kesimpulan ini yaitu 8/11 sehingga dapat dikatakan investor dapat berinvestasi di PT Astragrafia ini jika melihat dari analisis fundamentalnya. Atau jika kita melihat hasil analisis dari total revenue, net profit, hutang, aset, modal, dan analisis rasio lainnya yang dibahas sebelumnya, dapat dijadikan dasar atau pertimbangan lebih lanjut oleh para investor dalam berinvestasi pada PT Astragrafia Tbk atau ASGR ini. Melihat situasi dan kondisi saat ini yang kurang bagus karena adanya pandemi COVID-19, sehingga hal tersebut tentunya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Tetapi, dengan melihat dividen yang dibagikan dan juga dengan pertumbuhan aset, kas ataupun modal yang dimiliki oleh PT Astragrafia Tbk dapat menjadi pedoman atau acuan bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan ini. Sekianlah analisis fundamental saham terhadap PT Astragrafia Tbk atau dengan kode sahamnya ASGR yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.